Penyelenggaraan asesmen kompetensi oleh LSP Basarnas meliputi tahapan pendaftaran, pra-asesmen, dan pelaksanaan asesmen. Pada tahap pendaftaran, pegawai Basarnas yang hendak mengikuti asesmen atau disebut calon asesi meminta surat rekomendasi dari atasan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya, calon asesi membawa surat rekomendasi tersebut ke bagian administrasi LSP Basarnas untuk usulan pendaftaran uji kompetensi. Petugas administrasi LSP Basarnas kemudian menjelaskan syarat-syarat pendaftaran, antara lain pengisian formulir APL 01, formulir APL 02, dan standar kompetensi yang diperoleh dari tempat uji kompetensi atau TUK. Formulir APL 01 berisi data pribadi calon asesi. Formulir APL 02 adalah formulir asesmen mandiri yang berisi data kompetensi calon asesi. Pada formulir asesmen mandiri, calon asesi diminta menilai secara mandiri kemampuan dirinya terhadap elemen-elemen dari unit kompetensi serta melampirkan bukti dukung yang dimiliki. Selesai mengisi formulir APL 01 dan formulir APL 02, calon asesi menyerahkan kembali ke bagian administrasi LSP Basarnas untuk diperiksa kelayakannya. Selanjutnya, calon asesi mendapatkan jadwal dan nama asesor untuk tahap selanjutnya, yakni pra-asesmen. Pada hari yang telah ditentukan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesmen. Asesor membuka konsultasi dengan memperkenalkan diri, yang selanjutnya menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Usai pembukaan, asesor melakukan pengecekan formulir APL 01 beserta bukti-bukti yang dilampirkan. Selanjutnya, asesor memvalidasi formulir APL 02 yang telah diisi oleh calon asesi serta bukti-bukti yang dilampirkan dengan mengacu pada kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. Merujuk pada hasil review ini, asesor melengkapi formulir APL 02 dengan hasil rekomendasi layak atau tidak calon asesi ke tahapan selanjutnya. Asesor juga menjelaskan elemen-elemen kompetensi yang akan diujikan. Informasi terakhir yang disampaikan adalah penentuan waktu dan tempat uji kompetensi yang selanjutnya dituangkan dan disepakati serta ditandatangani bersama pada formulir MAK 01. Selanjutnya, asesor juga menjelaskan formulir MAK 02 yang berisi tentang keputusan dan umpan balik asesmen, formulir MAK 03 tentang formulir banding, dan formulir MAK 04 tentang umpan balik dari peserta. Terakhir, asesor menutup dan memberikan salam kepada calon asesi. Sesuai rencana asesmen, asesor dan asesi bertemu di lokasi yang telah ditentukan untuk pelaksanaan asesmen. Saat membuka asesmen, asesor mengkonfirmasi kesiapan asesi untuk menjalani proses asesmen. Selanjutnya, asesor mengkonfirmasi kembali detail rencana asesmen yang telah disepakati, disusul kemudian pengumpulan bukti asesmen berupa pelaksanaan metode observasi demonstrasi. Dalam kompetensi pencarian dan pertolongan di ketinggian, observasi awal yang dilakukan oleh asesor adalah bagaimana asesi menyiapkan APD, serta bagaimana asesi memeriksa APD berdasarkan fungsi dan kondisinya. Tugas selanjutnya yang harus dilakukan asesi pada tahap ini adalah menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan di ketinggian. Poin yang akan dinilai adalah bagaimana cara asesi menilai info awal operasi pencarian dan pertolongan,
berdasarkan jenis kecelakaan, bencana, dan kondisi yang membahayakan manusia, mengumpulkan data dukung operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan kebutuhan, serta menyusun rencana operasi berdasarkan data dukung dan prosedur pencarian dan pertolongan. Selanjutnya, ASESI melaksanakan pencarian dan pertolongan korban. Pada tahap pencarian, ASESI harus melaksanakan pencarian korban sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan, menganalisa lokasi pencarian atau search area yang telah ditentukan, dan melaksanakan pencarian sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Untuk pertolongan korban, asesor akan mengobservasi bagaimana ASESI menilai lokasi korban sesuai situasi dan kondisinya, menentukan tingkat kesadaran korban berdasarkan respon korban, dan menangani korban berdasarkan kondisinya. Usai pencarian dan pertolongan, selanjutnya asesor mengobservasi bagaimana ASESI melakukan pemindahan korban. Pada tahapan ini, poin yang akan diobservasi adalah bagaimana ASESI mengidentifikasi korban sesuai dengan kondisi yang terjadi, menyiapkan tandu sesuai dengan kebutuhan, dan menyiapkan korban ditandu sesuai dengan kondisinya. Tugas ASESI berikutnya adalah pelaksanaan evakuasi korban. Di sini, asesor akan mengobservasi mulai dari cara ASESI menentukan teknik evakuasi berdasarkan jenis tingkat kesulitan di lokasi dan kondisi korban, serta cara ASESI menyiapkan peralatan evakuasi berdasarkan penilaian situasi lokasi dan kondisi korban. Demonstrasi terakhir yang harus dilakukan ASESI adalah pemantauan terhadap kondisi korban selama evakuasi. Asesor akan menilai bagaimana ASESI memeriksa korban secara berkala sesuai dengan kondisi korban dan mencatat keadaan korban berdasarkan hasil penanganan. Pelaksanaan observasi demonstrasi diakhiri dengan penandatanganan dan pengisian serah terima berita acara. Sementara ASESI menjalankan langkah-langkah yang tadi, asesor memperhatikan sambil mengisi kolom pencapaian dari instruksi-instruksi yang ada di formulir MPA 02.02. Pelaksanaan metode selanjutnya adalah tes tertulis yang terdiri dari soal-soal dari unit kompetensi yang diujikan. Asesor kemudian menyusun penilaian apakah ASESI sudah memenuhi kriteria kompeten atau belum kompeten. Asesor memberikan umpan balik kepada ASESI terkait pencapaian asesmen dan memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil asesmen. Setelah itu, asesor mempersilahkan ASESI memberikan umpan balik dalam bentuk jawaban kuesioner yang terdapat dalam formulir MAK 04. Selanjutnya, asesor dan ASESI menandatangani hasil tindak lanjut yang diberikan oleh asesor. Mengakhiri proses asesmen, asesor menutup dan bersalaman dengan ASESI.